Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para peserta didik di seluruh Indonesia dan terkhusus kepada peserta didik yang ada di SMA Negeri 9. Selamat datang di sekolah kita tercinta dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Senang sekali rasanya hari ini kita sudah mulai masuk ke pembelajaran. Namun ada yang berbeda, hari ini kita masih diharuskan untuk belajar dari rumah untuk bersama-sama menanggulangi atau memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Tapi semoga hal itu tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, karena sesungguhnya pembelajaran itu adalah sebagian dari ibadah. Baik, untuk pertemuan pertama ini kita akan mencoba untuk melakukan orientasi pembelajaran. Orientasi pembelajaran itu terkait di dalamnya nanti ada perkenalan saya, peserta didik maupun mata pelajaran selama kurang lebih 1 semester. Baik, saya mulai saja. Nama saya Andi Asrar Jumri Hair. Pada semester ini saya akan mengampu mata pelajaran seni dan budaya selama kurang lebih 1 semester ke depan. Nantinya saya akan mengajar di kelas 10, IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS 1, IPS 2, dan IPS. Selama pembelajaran seni dan budaya, nantinya kita akan menggunakan beberapa aplikasi. Salah satunya mungkin adalah aplikasi WA yang akan kita coba ramu di dalam sebuah grup kelas. Kemudian kita juga menggunakan aplikasi Google Form dan juga aplikasi Classroom. Nah, jadi diharapkan untuk seluruh peserta didik untuk dapat ikut berperan serta aktif di dalam pembelajaran yang berlangsung. Di pelajaran seni dan budaya, nantinya di awal-awal kita akan mencoba belajar konsep dasar seni. Mungkin ini tidak asing lagi karena sejak dari TK, sejak SD, SMP kita sudah belajar tentang seni dan budaya. Tapi untuk hal ini kita akan mencoba kembali mereview pelajaran ini. Jadi di konsep dasar seni itu kita akan belajar tentang apa itu seni, apa itu budaya, kemudian pembagian-pembagian seni, jenis-jenis seni. Nah, nanti di jenis-jenis seni inilah yang kemudian kita akan mencoba memberikan contoh demi contoh sehingga kita akan masuk pada materi, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi. Nanti di sana kita akan belajar tentang berkarya seni rupa 2 dimensi hingga nanti kita akan mencoba melakukan sebuah praktik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, setelah itu kita akan lanjut pada contoh lain dan akan mengarah kepada materi berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, 3 dimensi itu sama dengan 2 dimensi. Setelah belajar teori, beberapa teori, pengertian dan seterusnya, kita akan mencoba melakukan praktik bagaimana berkarya seni rupa 3 dimensi. Nah, setelah aspek seni rupa selesai, karena yang saya sebutkan tadi adalah bagian dari aspek seni rupa, kita akan mencoba masuk kepada aspek seni yang lain, yaitu adalah aspek seni drama. Di sana kita akan mencoba mengulas tentang drama, tentang teater, sejarah, contoh-contoh, hingga pembelajaran bagaimana menyusun sebuah konsep naskah drama, tentunya berdasar pada drama-drama atau kisah-kisah teater tradisional yang ada di sekitar kita, untuk coba kita kembangkan dan kita akan melakukan pembelajaran itu secara bersama-sama. Satu hal yang pasti, semoga kita bersama dapat mengambil pesan yang terbaik, materi yang baik, sehingga kita dapat menyukai materi ini. Harapannya sebagaimana di video sebelumnya, video tentang orientasi pembelajaran seni dan budaya, di pertemuan pertama ini kita akan mencoba membahas kembali terkait persoalan konsep dasar seni. Ya, saya tahu bahwa anak-anak sekalian sudah sejak lama mengenal atau bahkan belajar seni dari TK, SD, SMP. Namun sekiranya penting untuk kembali mengingatkan bagaimana konsep dasar seni. Konsep dasar seni yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kita mesti memahami mengapa kemudian seseorang atau kita semua perlu untuk belajar seni, atau mengapa sih kita
harus belajar seni? Jadi kira-kira menurut anak-anakku sekalian, mengapa kita mesti belajar seni? Anak-anakku sekalian, pernah tidak Anda mendengarkan istilah atau bahkan mungkin cacian yang mengatakan seperti ini? Dasar anjing. Padahal manusia, tapi kok dikatakan anjing? Atau mungkin dikatakan hal-hal yang lebih sadis daripada itu, memakai manusia itu sebagai binatang dan seterusnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena memang pada dasarnya ternyata ada manusia yang tidak bisa atau belum bisa disebut sebagai manusia. Itulah sebuah pendidikan yang bertujuan untuk memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia artinya adalah bagaimana membuat seseorang itu pantas untuk disebut sebagai manusia. Menurut teori, setidaknya ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga seseorang tersebut pantas disebut sebagai manusia. Unsur yang pertama adalah logika. Tahu apa itu logika? Ya, logika itu seputar paham tentang benar atau salahnya sesuatu. Indikator yang digunakan untuk mengetahui hal tersebut tentunya adalah akal seseorang. Itulah mengapa sebabnya peserta didik di sekolah mungkin mendapatkan mata pelajaran atau materi-materi itu, ilmu-ilmu pasti, dan seterusnya. Hal itu untuk merangsang pengetahuan mana yang benar dan mana yang salah melalui akal manusia. Unsur yang kedua adalah etika. Etika ini apa? Etika ini adalah paham antara mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tentu saja indikator yang digunakan adalah tingkah laku, melihat perilaku dari seseorang tersebut sehingga orang tersebut bisa dikatakan sebagai manusia. Itulah mungkin sebabnya mengapa di sekolah kalian belajar PPKN, belajar agama, suatu yang berhubungan dengan akhlak pribadi seseorang. Nah, yang ketiga, ini adalah unsur estetika, paham tentang mana yang indah dan mana yang kurang indah. Itulah mungkin sebabnya mengapa di sekolah peserta didik harus belajar tentang fashionnya untuk melatih bagaimana perasaan Anda mampu membedakan mana yang indah dan mana yang kurang indah. Karena memang ternyata di sana salah satu unsur yang membuat manusia bisa atau layak disebut sebagai manusia. Nah, yang terakhir, unsur yang keempat yaitu adalah kinestetika. Kinestetika ini adalah sesuatu yang membuat seseorang mampu bertahan pada situasi tertentu. Karena di sana kinestetika itu adalah paham antara mana yang kuat dan mana yang lemah. Lalu apa indikator yang digunakan untuk melihat kinestetika? Di sana adalah seleksi alam. Seleksi alam itu adalah berupa persaingan yang terjadi secara alami yang dialami oleh setiap manusia. Misalnya di kelas ini, mungkin saja di awal-awal kita dalam pertemuan ini jumlahnya misalnya ada 30 orang. Lalu kemudian karena sesuatu dan lain hal, ada yang tidak mampu bertahan dengan kondisinya, sehingga mungkin satu demi satu ada yang keluar, ada yang pindah, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan seleksi alam. Dan seleksi alam ini berlaku dari sejak Anda lahir sampai dengan Anda meninggal, dan dapat berlaku dimanapun peserta didik sekalian berada, baik di kelas, di sekolah, lingkup keluarga, lingkup masyarakat, maupun bernegara dan berbangsa. Nah, sudah tahu kan? Setidaknya ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga seseorang tersebut dapat disebut sebagai manusia. Yang pertama tadi apa? Logika. Dan yang kedua adalah etika. Nah, yang ketiga adalah estetika. Dan yang keempat adalah kinestetika. Nah, dari yang keempat ini, salah satu diantaranya itulah yang kemudian mengharuskan kita untuk belajar seni dan lalu apa sih itu seni? Nah, di sini sejak SD, SMP Anda sudah belajar tentang seni. Saya yakin di sana Anda akan diberikan pengertian tentang apa itu seni. Nah, di sini kita coba untuk mengulas kembali. Pada dasarnya, setiap definisi itu bisa saja mengalami perkembangan berdasarkan dengan perubahan zaman. Mari kita lihat perubahannya. Di SD, teman-teman akan beranggapan bahwa seni itu adalah segala sesuatu yang indah. Begitu juga dengan orang-orang yang kemudian tidak belajar seni, tidak pernah mengenal atau belum pernah mendapatkan materi tentang seni. Kalau Anda bertanya tentang pengertian seni, pasti kurang lebih mereka akan menjawab, seni adalah segala sesuatu yang indah. Ini tidak salah, bahkan ada beberapa ahli yang berpendapat sama dengan hal ini. Dan banyak juga ahli-ahli
baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memberikan pengertian tentang seni. Di SMP, anak-anakku sekalian di sana akan mendapatkan pemahaman bahwasanya seni itu haruslah ada penciptanya. Sehingga mungkin kira-kira di sana anak-anakku sekalian akan mendapatkan pengertian bahwa seni adalah segala sesuatu buatan manusia yang mengandung unsur atau nilai keindahan. Coba lihat dua gambar berikut ini. Yang satu gambar kita berikan nama gambar A, dan yang satu kita berikan nama gambar B. Menurut kalian, manakah dari kedua gambar tersebut yang termasuk dari seni atau hasil dari karya seni? Untuk kalian yang menjawab atau memilih gambar A sebagai contoh dari hasil karya seni, anak-anakku berarti belum memahami pengertian tentang seni. Yang menjawab atau memilih gambar B, Anda sudah sedikit paham tentang pengertian dari seni. Karena di gambar A, itu adalah gambar yang natural, atau dalam hal ini adalah sebuah pemandangan yang tidak mendapatkan perubahan apapun dari manusia. Itu adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, dia atau gambar tersebut tidak bisa disebut sebagai hasil karya seni. Sedangkan gambar kedua atau gambar B, nah ini sudah mendapatkan perubahan dari manusia, atau dalam hal ini manusialah yang kemudian membuat karya tersebut, sehingga itulah yang disebut sebagai hasil karya seni. Di sini anak-anakku akan memahami bahwa ternyata tidak semua karya seni itu adalah hasil atau buatan dari manusia. Mengalihkan contoh karya seni rupa yang bukan buatan manusia, ini dia contohnya. Nah, gambar ini adalah sebuah lukisan yang dibuat oleh hewan. Di sana hasil karya lukisan yang bukan dibuat oleh manusia. Dan ini adalah salah satu contoh karya seni. Sehingga ketika kita mengatakan seni adalah segala sesuatu buatan manusia, mungkin sudah kurang tepat. Karena sesungguhnya karya seni rupa itu juga bisa dibuat oleh makhluk hidup selain manusia. Lalu ada hasil karya seni yang dibuat, tapi mungkin sama sekali tidak memiliki nilai keindahan di dalamnya. Pernah ada seorang seniman profesional yang melukis dirinya sendiri sedang gantung diri di dalam kamarnya. Saking bagusnya hasil karya seni ini, istrinya bahkan menganggap bahwa dia sedang bunuh diri. Ternyata itu adalah sebuah lukisan. Ketika melihat hasil karya ini, tidak ada orang yang kemudian menganggap bahwa karya seni ini indah, tetapi malah justru membuat seseorang menjadi emosi harunya keluar. Sehingga dari dasar inilah kemudian kita bisa menganggap bahwa seni itu tidak selamanya harus mengandung nilai keindahan di dalamnya. Nah, saya akan menyimpulkan bahwa pengertian seni di sini yang mungkin bisa kita gunakan adalah segala sesuatu buatan makhluk hidup yang mengutamakan unsur keindahan. Lalu, apa sajakah yang termasuk dalam pembagian-pembagian seni? Pembagian-pembagian seni secara umum ada 4 tambah 1 dan tambah 1. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah seni rupa. Seni rupa adalah salah satu cabang dari seni yang menuangkan ekspresi ke dalam sebuah karya untuk menyampaikan maksud tertentu kepada seseorang yang dapat dinikmati oleh indera penglihatan atau mata. Misalnya, lukisan, gambar, patung, desain, dan lain-lain adalah contoh dari hasil karya seni rupa. Yang kedua adalah seni drama. Seni drama adalah salah satu cabang seni yang mengutamakan unsur peran dan penokohan untuk menyampaikan pesan tertentu kepada seseorang berdasarkan naskah yang telah dibuat. Contoh-contoh dari seni drama itu misalnya film, teater, kemudian ketoprak, wayang, dan seterusnya. Yang ketiga adalah seni tari. Seni tari adalah salah satu cabang dari seni yang memadupadankan antara gerakan dengan mimik untuk menyampaikan maksud tertentu. Contoh-contoh dari seni tari kita bisa lihat ada dance, tari tradisional, tari kontemporer, dan seterusnya. Hal-hal yang ada di atas panggung berupa gerakan dan seterusnya untuk menyampaikan maksud tertentu. Itulah yang kemudian menjadi contoh dari seni tari.
Dan yang keempat adalah seni musik. Nah, seni musik ini adalah salah satu cabang dari seni yang mengutamakan unsur suara untuk menyampaikan maksud tertentu. Contoh dari seni musik itu kita bisa melihat ada lagu, ada vokal, ada solo, vokal turun, paduan suara, dan lain-lain yang mengutamakan unsur suara. Jadi saya ulangi, pembagian seni secara umum itu ada 4 tambah 1 dan tambah 1. 4 yang tadi ini, yang pertama adalah seni rupa, yang kedua adalah seni drama, ketiga adalah seni tari, dan yang keempat adalah seni musik. Lalu tambah satunya itu apa? Tambah satu yang pertama itu ternyata adalah sastra. Mengapa demikian? Karena sastra itu dimiliki oleh 2 bidang studi sekaligus. Yang pertama adalah bagian dari seni, dan yang kedua adalah bagian daripada bahasa. Sastra adalah salah satu cabang seni yang kemudian menggunakan sajak atau tulisan-tulisan yang baik, tulisan-tulisan yang indah untuk menyampaikan pesan tertentu kepada seseorang. Contohnya puisi, pantun, hikayah, dan lain-lain. Sastra itu di luar dari 4 yang tadi, karena kembali lagi sastra itu bisa dimiliki oleh seni dan bisa dimiliki oleh bahasa. Kalau dia adalah bagian daripada tulisan-tulisannya, bagian dari isi-isinya yang tersaji dengan baik, rapi, indah, itu mungkin adalah bagian daripada bahasanya. Sedangkan untuk tampilan di atas panggung menyampaikan sajak tadi, itulah mungkin bagian daripada seninya. Sedangkan satunya lagi, jadi 4 tambah 1 tambah satunya lagi, itu ternyata adalah olahraga. Mengapa demikian? Karena sama dengan sastra tadi, dimiliki oleh 2 bidang studi. Yang pertama adalah bagian dari seni, dan yang kedua adalah bagian dari olahraga itu sendiri. Pernah mendengar istilah seni bela diri? Nah, bela diri ini adalah olahraga, tetapi gerakan-gerakan di dalam bela diri ini mengandung unsur-unsur keindahan. Inilah bagian dari seninya. Banyak hal yang seperti itu, misalnya senam, zumba, dan lain-lain. Ini merupakan salah satu dari bagian olahraga, tetapi gerakan-gerakan di dalamnya mengandung unsur keindahan sehingga bisa menjadi bagian daripada seni. Jadi itulah sebabnya mengapa ada pembagian 4 tambah 1 dan tambah 1. Jika anak-anak mendapatkan pertanyaan, tuliskan pembagian-pembagian seni. Jika Anda telah menuliskan yang 4 tadi, rupa, drama, tari, dan musik, itu sudah benar, tidak salah. Tapi kalau Anda mau tambahkan tambah 1 dan tambah satunya lagi, itu malah lebih baik. Sama halnya mungkin dengan 4 sehat 5 sempurna. Jika sudah ada 4 sudah bagus, tetapi kalau tambah 1 lagi bisa menjadi sempurna. Mungkin seperti itu. Dari 4 cabang seni yang telah saya sebutkan tadi, yang pertama kita akan mempelajari adalah aspek dari seni rupa. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang persoalan cabang seni rupa. Di sana nanti kita akan belajar tentang seni rupa 2 dimensi sampai ke seni rupa 3 dimensi, dari teori hingga berakhir dengan praktik-praktik. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kita memiliki kesempatan yang banyak untuk tetap beraktivitas melanjutkan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, belajar dari rumah, semangat membangun Indonesia. Jangan lupa merangkum materi yang telah Anda simak dan dengarkan dengan baik melalui sebuah catatan kalian masing-masing. Dan di akhir video saya akan menuliskan tugas untuk interview.